Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan materi singkat tentang hormat kepada guru dan orang tua. Mari kita dengarkan penjelasan dari teman-teman saya berikut ini. Check it out. Hormat dan patuh kepada orang tua. Hormat adalah menghargai atau takzim, hikmat dan sopan. Adapun patuh adalah taat atau suka menurut. Hormat dan patuh kepada orang tua adalah menghargai atau takzim, hikmat, sopan, dan melaksanakan segala perintahnya selama masih dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbakti kepada orang tua disebut juga dengan birrul walidain, sedangkan durhaka kepada orang tua disebut juga dengan uququl walidain. Perintah berbakti kepada orang tua dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 23-24. Berbakti kepada orang tua dapat dilakukan dengan cara memelihara orang tua ketika telah lanjut usia, melaksanakan segala perintah orang tua yang tidak bertentangan dengan ajaran agama, serta selalu mendoakan orang tua. Ibu adalah orang yang mengandung selama 9 bulan. Ibu juga mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan. Selain itu, ibu juga mencurahkan segala kasih sayangnya kepada anaknya. Selain itu, karena pentingnya peran seorang ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, telah datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan ia berkata, "Ya Rasulullah, siapakah yang harus aku berbakti pertama kali?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Kemudian siapa lagi? Rasulullah menjawab, "Ibumu." Kemudian siapa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Ibumu." Kemudian siapa lagi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Bapakmu." Hadis riwayat Bukhari. Dari arti hadis di atas menjelaskan tentang pentingnya peran seorang ibu. Dari hadis tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kata ibumu sebanyak 3 kali dan baru ditutup dengan kata bapakmu. Selain ibu, peran ayah juga sangat penting dalam kehidupan manusia. Ayah merupakan seseorang yang berjuang mengorbankan jiwa dan raganya demi mencukupi kebutuhan keluarganya. Ayah juga ikut turut serta dalam mendidik dan membimbing anaknya agar menjadi orang yang berguna. Ayah adalah seorang kepala keluarga. Untuk itu, umat muslim wajib menghormatinya. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, taatilah ayahmu selama dia hidup dan selama tidak diperintahkan untuk bermaksiat. Adapun beberapa sikap yang mencerminkan hormat dan patuh kepada kedua orang tua yaitu menyahut dengan halus dan sopan ketika mereka memanggil, meminta izin kepada keduanya dengan mencium tangan dan mengucapkan salam ketika hendak keluar rumah atau berangkat sekolah, tidak mempermalukan keduanya dengan perilaku yang buruk, bertutur kata yang sopan kepada keduanya, mendoakan kedua orang tua. Adapun doa untuk kedua orang tua yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ghafirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, yang artinya, ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kedua aku kecil. Bu, Ya nak, Ada berangkat sekolah dulu ya, Bu? kakakmu mana? Kakak udah duluan kali, Bu. Loh, kenapa dia tidak pamitan sama ibu ya? Nggak tahu. Ya udah, kamu pergi sekolah aja Gi, nanti terlambat. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam nak. Adapun beberapa hikmah mengamalkan sikap hormat dan patuh kepada kedua orang tua yaitu berbakti kepada kedua orang tua merupakan amal yang paling utama, mendapatkan ridho dari Allah, termasuk amal soleh yang dapat menghilangkan kesulitan yang dialami, diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, memperoleh imbalan surga dan dijauhkan dari malapetaka. Hormat dan patuh kepada guru. Guru adalah orang yang mendidik dan mengajarkan kita apa yang belum kita ketahui dan kita ketahui. Hormat dan patuh kepada guru adalah menghargai
sekolah, di mana perintah hormat dan patuh kepada guru terdapat pada Quran surat Al-Fatir ayat 28. Nah, guru memiliki peran penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan seseorang. Bahkan karena pentingnya peran seorang guru dalam penyampaian ilmu, Imam Al-Ghazali mengkhususkan guru dengan sifat-sifat kesucian, penghormatan, dan penempatan seorang guru setelah kedudukan para nabi. Imam Al-Ghazali juga menegaskan bahwa seseorang yang memiliki ilmu dan kemudian ia bekerja dengan ilmunya tersebut, maka dialah yang dikatakan besar di bawah kolong langit ini. Ia diibaratkan sebagai matahari yang menyinari orang lain, dan dia sendiri pun akan menyinari dirinya sendiri. Ibarat minyak kasturi yang baunya dinikmati oleh orang lain, dan dia pun akan terasa harum. Setiap muslim memiliki kewajiban menjadi seorang guru. Guru bukanlah profesinya saja yang menjadi guru. Misalnya, seorang teman memberitahu cara berpakaian yang benar kepada temannya. Seseorang memberikan contoh masakan, cara membuat makanan atau minuman. Sebagaimana yang disimpulkan dari hadis riwayat At-Tabrani, bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan agar kita saling menasihati, saling mengajarkan, dan menjauhi amal ma'ruf nahi munkar kepada tetangga kita. Dari hadis riwayat At-Tabrani itu, Rasulullah memerintahkan kita untuk saling tolong menolong, untuk mengajarkan, menasehati, dan memberikan pemahaman serta menjalankan amar ma'ruf dan munkar kepada sesama tetangga kita. Adapun beberapa perilaku yang mencerminkan sikap hormat dan patuh kepada guru ialah: 1. Saat bertemu kita mengucapkan salam. Yang kedua yaitu menaati segala perintah guru selagi perintah tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Yang kedua yaitu bersikap dengan perasaan yang khidmat kepada guru serta mempercayai kesempurnaan ilmu yang dimilikinya. So, materi apa lagi kita jelaskan ini? Telling stories, Miss. Oh, telling story. Ada yang tidak dimengerti? Halaman 35, Miss. Oh, tentang why do the sun and the moon like in the live in the sky, kan? Iya, Miss. Jadi kalau sun itu artinya matahari, moon itu artinya bulan. Ya maksudnya kayak gini, kenapa matahari dan bulan itu tinggalnya di langit? Jadi mereka nggak bisa berdua di apa? Berdua di langit itu. Kenapa? Karena ketika bulan muncul, maka matahari kan sudah tenggelam. Ketika matahari muncul, maka bulan kan nampak lagi, gitu kan? Nah, jadi di cerita ini mungkin seperti hayalannya. Kita ada nanti ombak pasang baju. Ya, itu aja. Nah, ini dia ada shade. Dark itu artinya kegelapan, sama itu artinya itu panas. Powerful itu artinya kuat. Dari sini. Eagle itu artinya tuh kayak apa kalau eagle? Kalau eagle tuh burung elang. Oke, jadi kerjakan yang tidak pernah ini di rumah ya. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, Miss. Yeah, see you, Miss. Ikan kue dia. Tidak. Oh, hai Miss. Oh, hey, Miss. Mau kemana, Miss? Miss mau pulang lagi, Miss. Soalnya kan mau pulang. Oh, hati-hati ya, Miss. Adapun hikmah dari penerapan tersebut ialah: yang pertama, ilmu yang kita miliki menjadi berkah. Yang kedua, apapun urusan kita akan dimudahkan dengan ilmu yang kita miliki. Yang kedua, ilmu yang kita miliki akan bermanfaat bagi orang lain.
Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Sekian, terima kasih. Semoga videonya bermanfaat dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.